Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya Harus Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Bung Rocky di berbagai kota dan bahkan termasuk di Solo itu muncul berbagai grafiti menuntut agar pemerintahan Prabowo mengadili Jokowi. Tapi bersamaan dengan itu, hari ini saya amati beredar kembali ini video video Anda ini. Ini potongan ya yang menyatakan Presiden ke-8 bajingan tolol dan itu kemudian dikait-kaitkan dengan pernyataan Pak Prabowo di Harlah Nahdlatul Ulama bahwa dia tahu kok ada yang menyebutnya bajingan tolol. Kok kelihatannya ada upaya untuk membentur-benturkan gitu ya, Bung Rocky ya? Ya, sebetulnya ada kegelisahan yang laten di hari-hari ini, yaitu upaya untuk membaca arah politik di dalam keadaan ketidakpastian sumber-sumber pembiayaan negara. Begitu banyak hal yang dihemat oleh Presiden Prabowo, begitu banyak hal yang juga meresahkan publik karena ulah dari menteri-menterinya. Jadi semua peristiwa itu mulai memperlihatkan bahwa kita ada di dalam kegelisahan psikososial, kegelisahan soal daya dukung anggaran untuk membiayai pembangunan, kegelisahan soal ketersediaan energi untuk menyuplai kebutuhan rumah tangga, itu kegelisahan terhadap kepastian apakah gaji ke-14 misalnya atau tunjangan hari raya itu dibayar apa tidak. Jadi semua hal itu memungkinkan kita berpikir bahwa ini republik yang sedang diminta untuk diasuh dengan cara yang bijaksana tuh. Nah, pada kondisi ini kita membaca bagaimana publik mulai mengungkit lagi penyebab dari seluruh kegelisahan ini, yaitu masih bercokolnya rejim atau dinasti Jokowi di dalam kehidupan politik kita, terutama tentu dilambangkan dengan wakil presiden Pak Gibran yang legitimasinya tetap dipersoalkan oleh netizen tuh. Impactnya apa? Impactnya adalah beredarnya kembali atau bertambah meluasnya grafiti atau poster yang menuntut supaya mantan Presiden Jokowi diadili. Entah siapa yang pasang itu, tetapi dia meluas dan itu disambut gembira justru oleh rakyat, oleh publik. Jadi ada sesuatu yang sedang bergejolak sebetulnya yang kita sebut sebagai energi perubahan, yang merupakan sisa-sisa energi untuk memastikan bahwa Presiden Prabowo itu bukan menjadi bagian atau penerus kebijakan Presiden Jokowi yang gagal juga dalam banyak hal. Dan Pak Prabowo mesti mengerti bahwa publik menuntut itu dan apa yang dituntut oleh publik memang masuk akal. Jadi sekaligus publik ingin memperlihatkan bahwa mereka tidak punya problem dengan kepemimpinan Presiden Prabowo. Itu dilambangkan dengan hasil riset kuantitatif yang menunjukkan 80% dukungan pada Prabowo. Tetapi harus dilihat juga sebaliknya, bahwa itu artinya semacam permintaan pada Prabowo supaya berhenti atau melepaskan sepenuhnya, atau kalau belum bisa dicicil kalau bisa sepenuhnya relasi politik dengan presiden sebelumnya, karena kebijakan Presiden Jokowi itu tetap dianggap punya banyak masalah. Karena itu poster-poster untuk minta Presiden Jokowi diadili itu juga sah secara etis. Banyak juga yang mengkaitkan munculnya grafiti tuntutan atau sebaliknya itu ya, karena banyak muncul tuntutan grafiti mengadili Jokowi, maka kemudian ini muncul berbagai blunder yang mengakibatkan kekacauan karena ini dibuat oleh orang-orang Jokowi yang kini jadi menteri. Menurut Anda apakah ini ada upaya untuk mengacaukan pemerintahan Prabowo misalnya? Dalam momen kegelisahan politik semacam ini, ketidakpastian arah, maka yang bermain adalah para buzzer tuh yang mulai mengedit-edit video lama lalu ditempel-tempelkan, sama seperti pada saya masih sampai hari ini pagi siang ini wartawan yang bertanya apa betul Pak Rocky mengucapkan bajingan tolol pada Pak Prabowo. Hal yang sudah berkali-kali diterangkan bahwa itu ada potongan video yang kemudian diedit oleh para buzzer yang akhirnya diketahui bahwa itu ada upaya justru untuk memprovokasi keadaan. Tapi saya mau terangkan terus-menerus bahwa kita akan hidup di dalam perkelahian isu kalau tidak ada kepastian arah tuh. Jadi para buzzer pasti masih akan seolah-olah membenturkan saya dengan Pak Prabowo. Itu nggak ada gunanya, sebab
ketika saya menemukan sesuatu yang secara rasional kurang pada pemerintahan, maka pasti saya kritik. Tetapi kalau wartawan bertanya apakah Rocky Gerung menyebut Prabowo bajingan tolol, saya bilang iya, kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo ijazahnya palsu, kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo sedang merancang IKN kedua, kalau Prabowo sedang membuat apa namanya itu SMK jilid 3. Jadi semua itu mesti kita lihat dalam konteks. Pada waktu saya ucapkan bajingan tolol, memang itu hanya diarahkan pada Jokowi, tidak pada orang lain. Dan potongan itu akhirnya beredar terus dan disebut itu Presiden ke-8. Pada waktu itu moderator membuat koreksi, yang dimaksud Pak Rocky adalah Presiden ke-7. Saya bilang ya, Presiden ke-7 maksudnya. Tetapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah keadaan semacam sekarang ini itu menghasilkan banyak betul sensasi dan upaya untuk memancing di air keruh. Tapi pancingan itu sebetulnya tidak ada gunanya kalau Presiden Prabowo memperlihatkan arah kebijakan yang betul-betul bisa dieksekusi itu. Jadi semua janji pemberantasan korupsi harusnya dimulai dengan meninjau dari awal apa sebetulnya yang diinginkan rakyat. Rakyat menginginkan ada upaya untuk memperlebar petisi bahwa Jokowi harus diadili, dan petisi itu tumbuh secara digital atau bahkan secara fisik, kita lihat ditempel di mana-mana. Kan itu penanda bahwa ada yang nggak benar di dalam atau bukan yang benar, ada yang tetap digantung di dalam benak publik, yaitu meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi. Jadi kelihatannya isu ini akan terus berlanjut, dan pada saat yang sama kita mulai membaca bagaimana duel politik ini akan panjang tuh, dan itu akan membebani pikiran Pak Prabowo. Jadi selama kesibukan Presiden itu terhalang atau pada akhirnya terhalang oleh isu-isu yang sifatnya sensasional tetapi perlu ditanggapi substansinya, yaitu keinginan untuk diperlihatkan bahwa pemerintahan ini bukan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, walaupun sinyalnya sudah diberikan berkali-kali bahwa infrastruktur proyek strategis Jokowi itu harus dievaluasi. Itu penanda bahwa akan ada jarak dengan Presiden Jokowi. Tetapi orang menuntut lebih dari itu, yaitu kepastian bahwa kabinet hari ini adalah kabinet Presiden Prabowo, bukan kabinet titipan dari Presiden Jokowi. Saya kira sinisme itu ada di publik hari-hari ini. Ini kenapa tadi saya tanyakan soal ada upaya-upaya untuk mensabotase program-programnya Pak Prabowo, karena kelihatan sekali berbagai langkah-langkah atau kebijakan Pak Prabowo itu memang bertentangan sekali dengan apa yang sekarang ini apa yang sebelumnya dilakukan oleh Jokowi. Jadi kalau ada jargon keberlanjutan, ya itu hanya berhenti pada keberlanjutan. Dan kalau saya mengamati keriuhan di media sosial, netizen tampaknya itu mulai khawatir juga melihat situasi saat ini, dan mereka itu makin menyadari betapa masih besarnya elemen atau anasir Jokowi di kekuasaan Prabowo saat ini. Yang paling penting diingat adalah kemungkinan friksi antara mereka yang betul-betul tersudut oleh keadaan, dan itu artinya mereka yang masih menjadi pemuja Presiden Jokowi itu berupaya untuk menunggangi keadaan, menunggangi peristiwa kelangkaan atau peristiwa kekacauan distribusi LPG, peristiwa ketidakpastian hukum tentang nasib berikutnya dari kasus pagar misterius itu. Jadi semua hal pada akhirnya harus diucapkan supaya tidak ada keraguan pada publik bahwa ada arah baru dengan Presiden Prabowo, dan keraguan ini mulai tumbuh ketika Presiden Prabowo tidak secara cepat mengambil sikap terhadap kekacauan yang disebabkan oleh menteri-menterinya. Kan beberapa menteri itu betul-betul mengacaukan atau membuat kegelisahan pertama-tama. Jadi dituntut oleh publik untuk lakukan reshuffle secepatnya, kan itu dasarnya. Walaupun memang tentu ada problem tukar tambah lagi, problem kompromi segala macam. Tapi saya kira Pak Prabowo mesti melihat dengan sempurna bahwa kegelisahan ini disebabkan oleh
masih ada elemen yang oleh netizen dianggap sebagai elemen fufafa. Jadi itu real sekali problem itu. Secara psikologis memang netizen ingin menyempurnakan dalil mereka bahwa pemerintahan Jokowi itu harusnya sudah selesai, dan memang selesai secara formil. Tetapi carry over dari pemerintahan Jokowi adalah Gibran, dan ini mesti dibuka sebagai problem tuh. Tentu juga kita bisa mengerti bagaimana Pak Wapres, Pak Gibran itu juga gelisah karena secara official dia adalah wakil presiden, tetapi secara kultural dia tidak diterima. Nah ini mesti diterangkan atau butuh semacam seminar untuk menentukan apa sebetulnya yang terjadi sehingga Presiden Prabowo di dalam kapasitas kepemimpinan dia yang ditopang oleh likability atau acceptability yang sangat tinggi 80,sekian%, tetapi tetap legitimasi dipersoalkan karena nebeng di situ adalah bayangan bahwa di balik kabinet ini masih ada tangan-tangan hidden agenda dari mantan Presiden Jokowi. Jadi itu hal yang harus diselesaikan dengan cara sama dalam tempo singkat-singkatnya. Jadi ini kelihatannya selama Jokowi tidak diadili, dipastikan ini akan selalu menjadi ganjalan dan beban dari pemerintahan Prabowo ya. Apalagi Jokowi juga selalu bermanuver dan termasuk perilakunya yang main presiden-presidenan itu kan sangat mengganggu, Bung Rocky. Nah, Prabowo kan sudah menyatakan akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat. Apakah sinyal ini ditujukan kepada elemen Jokowi di pemerintahan atau Pak Prabowo itu bicara secara general gitu? Jadi siapapun yang tidak mau bekerja untuk kepentingan rakyat ya dia akan disingkirkan. Tetap publik menuntut kepastian arah kabinet, tetap publik menuntut semacam politics of hope dari kepemimpinan Presiden Prabowo. Jadi kalau kita mulai membaca bahwa ada kegelisahan, maka itu real. Bahwa ada dukungan pada Presiden Prabowo 80%, opini publik mendukung itu juga real. Tapi persepsi yang tidak real, yang seharusnya dibaca sebagai semacam kejengkelan dari netizen adalah tetap hadirnya semacam intensif negatif pada legitimasi Pak Prabowo, yaitu wakil presidennya. Jadi kita harus jujur membaca itu, bahwa memang secara ofisial dia terpilih tetapi legitimasinya tidak ada. Mesti ada semacam keterangan kenapa soal ini masih berlanjut, dan 5 tahun ke depan juga soal atau beban psikologi publik yang tetap melihat ada gambar wakil presiden di setiap gedung itu juga menunjukkan bahwa ada penerimaan yang tidak tuntas. Sekali lagi ada penerimaan tidak tuntas. Nah ini bukan problem sederhana, karena menyangkut kalkulasi keseimbangan politik, kestabilan politik, basa-basi kesopanan segala macam itu. Tapi hal yang real adalah tadi kita balik pada topik hari ini, yaitu beredarnya terus-menerus meluas sinisme, satire, olok-olok terhadap Presiden Jokowi, dan olok-olok itu akhirnya suatu waktu akan bertemu dengan kesulitan ekonomi, lalu dia tumbuh menjadi semacam social unrest. Jadi panjang cerita ini. Nah, supaya dia jadi pendek, mesti ada kepastian minggu ini siapa yang harus di reshuffle dan dengan keterangan apa. Jadi presiden harus ucapkan itu. Demikian juga menteri-menteri dalam menangani banyak kasus, dia mesti datang dengan kepastian bahwa dia menteri itulah yang bertanggung jawab untuk mengucapkan keterangan, bukan juru bicara atau menyewa talk show untuk atau bicara di sosial media. Harus ada kepastian bahwa setiap menteri bertanggung jawab terhadap kebijakannya, dan dia mesti datang sendiri ke publik untuk mengucapkan apa yang sudah dilakukan dan apa yang gagal dilakukan. Jadi itu kira-kira semacam etika bahwa memimpin artinya bertanggung jawab berhadapan dengan publik. Jangan pakai public relation, kira-kira itu soalnya tuh. Karena public relation dari setiap menteri akan terlampaui oleh public opinion netizen yang nggak mungkin kalian cegah itu. Yes. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.